Shalom, perkenalkan nama saya Odia Lifta Putra Himawan dari program studi Teknik Informatika dengan nomor NIM 21.k1.0061. Pada video kali ini saya melakukan reaction terhadap tugas Phenomenon of Religion. Yang pertama, saya anak pertama dari dua bersaudara atas pernikahan sah kedua orang tua saya, yaitu Doni Wahyu Himawan dan juga Priscilla Emi Herawati. Saya lahir di Semarang 17 Juni 2003 dan beragama Nasrani. Lingkungan keluarga yang harmonis dan erat akan nilai-nilai keagamaan membuat masa kecil saya begitu damai. Mengenyam dunia pendidikan juga dalam lingkup Yayasan Kristiani. Tumbuh dewasa bersama adik dalam naungan seorang ayah penuh kasih dan bijaksana, yang pada usia remaja saya ke-14, ibu saya meninggal. Dari seorang ayah, saya belajar untuk memaknai hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, yang mana beliau selalu menekankan pada kami putranya untuk bisa menjadi dampak positif bagi lingkungan di sekitar kami. Lebih dari sekedar warisan harta yang orang tua kami miliki, melainkan juga pedoman atau nilai hidup untuk bisa diaplikasikan seumur hidup. Itulah visi saya, yaitu menjadi seorang yang berdampak positif bagi lingkungan, masyarakat, pendidikan, dan juga bernegara. Yang kedua adalah visi kampus saya. Visi kampus saya adalah menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi tidak hanya akademik melainkan juga non-akademik, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai dasar Unika baik di dalam maupun di luar komunitas kampus, serta turut aktif berperan dalam proses kegiatan belajar mengajar maupun pengembangan diri di universitas. Yang ketiga adalah visi dari keyakinan saya, yaitu melihat orang-orang dari seluruh muka bumi mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus dan bertumbuh menyerupai Dia. Yang keempat adalah inti pesan dari video penjelasan pertama, yaitu iman adalah kedekatan diri seseorang kepada Tuhan dan kepercayaan yang menimbulkan tindakan percaya atau penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatannya sendiri, melainkan mendekatkan diri kepada kuasa dan perkataan Tuhan. Yang kelima, apa inti pesan dari video penjelasan kedua, yaitu terjalinnya harmonisasi antara umat beragama lainnya, yang dimana tidak semua orang beragama memiliki iman yang benar, tetapi terdapat banyak oknum yang menyalahgunakan agama demi kepentingan pribadi. Hal ini disampaikan bahwa pada penguasaan agama tidak hanya dalam aspek kognitif saja, melainkan juga dalam area afektif dan psikomotorik. Yang keenam adalah arti hidup saleh dan juga indikatornya berdasarkan karya sastra Robohnya Surau Kami. Arti hidup saleh berdasarkan karya sastra tersebut adalah kehidupan yang seimbang dan adil antara rohani dan juga kemanusiaan. Tidak hanya berpegang pada ilmu-ilmu agama saja, melainkan juga memiliki rasa empati yang dalam terhadap kehidupan orang lain, serta mampu responsif untuk hal-hal yang terjadi di sekitar kehidupan bersosial. Sedangkan indikatornya adalah kehidupan rohaninya kepada Tuhan dan juga kehidupan sosial terhadap sesama manusia lainnya. Yang ketujuh adalah inti pesan dari video penjelasan ketiga. Tujuan mata kuliah agama adalah untuk perdamaian sejati dan kebahagiaan. Tetapi untuk mencapai itu tentu banyak tantangan dalam mempelajari agama secara utuh. Agama bukan untuk mengekang, tetapi mengusahakan kedamaian. Bukan untuk memecah belah antar manusia, tetapi untuk menyatukan manusia dalam kasih. Metode yang dipakai dalam mata kuliah agama ini adalah fenomenologi agama, yaitu pemikiran rasional serta ilmiah yang dilatar belakangi dengan pemikiran filsafat dan kembali kepada sumber utama yang menjadikan dasar dari permasalahan yang ada sebagai solusinya. Yang kedelapan adalah salah satu kutipan kitab suci yang sesuai untuk menjelaskan arti beriman pada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menurut keyakinan saya, yang saya ambil adalah 1 Timotius 6 ayat 12 dengan terjemahan baru, yaitu
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Menurut pandangan saya, kehidupan di dunia ini adalah pertandingan iman, yang dimana tujuan akhirnya ialah kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Maksudnya adalah sikap berpegang teguh pada suatu hal yang belum tercapai, di mana kita menaruh harapan sepenuhnya pada Tuhan. Ketika kita masih hidup di dunia, maka seluruh aspek kehidupan rohani ini adalah alasan utama mengapa kita bisa beriman secara utuh pada Tuhan. Jika hal tersebut secara utuh sudah dapat dipahami oleh kita, maka tentu kualitas hidup kerohanian seseorang akan berserah penuh pada Tuhan, dan sampai pada akhir hidupnya ia tetap beriman. Terima kasih.